Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Harahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Halo, apa kabarnya anak-anak yang hebat? Kita jumpa lagi ya di bab 12, Gempa Bumi. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan gempa bumi. Peserta didik dapat menyebutkan macam gempa bumi. Peserta didik dapat menjelaskan terjadinya gempa bumi. Peserta didik dapat mengetahui tindakan saat terjadinya gempa bumi. Yuk kita mulai pembelajarannya. Indonesia yang terletak di kawasan cincin berapi atau Pacific Ring of Fire memiliki potensi bencana alam yang tinggi, berada di gugusan api dan titik pertemuan sejumlah lempengan bumi, membuat Indonesia rawan diterpa amukan alam seperti gempa bumi. Nah, ini ya ada ruas jalanan yang pecah-pecah akibat gempa bumi. Hari ini, Bu Guru akan memberi pengumuman kepada siswa kelas 3 untuk mengumpulkan bantuan bagi korban gempa bumi di Lampung. Husni ditugaskan menjadi ketua penggalang dana. Namun Husni dan kawan-kawannya bingung. Apa yang dimaksud dengan gempa bumi? Mengapa gempa bumi bisa terjadi? Apa saja akibat yang ditimbulkan dari gempa bumi? Mari kita bahas. Ayo menyimak pengertian dan berbagai sebab terjadinya gempa bumi. Gempa bumi terdiri dari dua kata, yaitu gempa dan bumi. Gempa berarti getaran atau guncangan, sedang bumi adalah planet tempat tinggal kita. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena adanya pelepasan energi dari dalam bumi. Getaran ini menciptakan terjadinya gelombang merambat yang jika energinya cukup besar dapat membahayakan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya di permukaan bumi. Gempa bumi umumnya terjadi karena ada pergeseran kerak bumi atau lempeng bumi, atau yang dikenal dengan sebutan gempa tektonik. Sedangkan gempa tektonik terjadinya gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi atau disebut juga gempa vulkanik ya. Indonesia termasuk salah satu negara rawan terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di antara lempeng Asia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi paling aktif di dunia dan termasuk dalam gugusan cincin api Pasifik. Kedua hal tersebut menyebabkan Indonesia sangat berpotensi terjadi gempa bumi setiap saat. Gempa bumi yang terjadi, permukaan bumi dapat menimbulkan kerusakan di mana-mana. Bahkan tak jarang menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Nah, tanda-tanda terjadinya gempa bumi di daerah kita bisa kita lihat. Pada dasarnya, gempa bumi memiliki tanda alami tersendiri yang dijadikan peringatan bagi kita. Beberapa tanda alam yang sering muncul jika akan terjadinya terjadi di antaranya sebagai berikut. Terlihat awan gempa di langit, yaitu awan dengan posisi lurus atau berdiri menyerupai angin puting beliung. Pohon atau batang pohon yang biasanya muncul 1 minggu sebelum terjadi gempa. Terjadinya gangguan fungsi peralatan elektronik seperti munculnya suara aneh pada televisi, lampu yang tetap menyala redup mesti telah dimatikan, atau gangguan sinyal pada pesawat telepon. 3. Munculnya perilaku tak biasa dari hewan, seperti terlihat gelisah atau
terlihat ingin pergi menyelamatkan diri. 4. Terjadinya beberapa kali gempa kecil yang dapat menjadi tanda akan munculnya gempa yang lebih besar. Tetapi informasi yang akurat adalah baiknya kita waspada dan ikuti informasi dari yang resmi oleh BMKG, yang singkatannya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Merupakan lembaga resmi milik pemerintah yang bertugas menyediakan layanan informasi atau peringatan dini. Nah, ini ya, BMKG memiliki banyak alat canggih. Bisa untuk mendeteksi atau memantau perubahan alam yang terjadi di Indonesia. Salah satu alat yang digunakan adalah seismograf. Seismograf merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya gempa bumi melalui pantauan getaran. Rekaman hasil getaran digambarkan di atas sebuah kertas oleh alat yang disebut seismograf. Hasil gambaran seismograf disebut seismogram. Kekuatan dan arah gempa bumi dapat diketahui dari gambar yang muncul pada seismogram. Nah, itu gambar alatnya ya. Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang sejatinya terjadi setiap karena pergerakan bumi. Akan tetapi tidak semua gempa bumi dapat kita rasakan. Jika kekuatannya tidak cukup besar, maka sulit kita merasakannya. Jika berada di skala Richter 3, umumnya tidak dapat kita rasakan. Sedangkan berada di antara 4-6 skala Richter dapat kita rasakan. Tapi namun masih tergolong gempa kecil. Nah, jika angka 7 skala Richter, maka gempa tersebut merupakan gempa besar yang dapat menyebabkan bahaya bagi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ayo berkarya. Kalian buat ya sesuai dengan perintah yang ada di bacaan ini. Dan kalian kumpulkan kepada gurumu. Selamat mencoba dan berkarya ya. Nah, ayo menyimak. Akibat gempa bumi. Nah ya, rusak bangunan dan fasilitas umum. Kerugian non-material, korban jiwa dan luka-luka. Yang ditimbulkan yaitu sebagai berikut. 1. Terjadinya bencana alam lain setelah sesaat terjadinya gempa seperti tsunami. Akibat terjadinya gempa di bawah laut. Banjir besar karena rusak tanggul akibat pergerakan tanah. Tanah longsor disebabkan bergeser tanah akibat guncangan gempa. 2. Rusak bangunan dan fasilitas umum seperti jalan raya, terminal, bandara, gedung sekolah, dan kantor pemerintah. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan pengikisan tanah. Kebakaran karena aliran listrik atau kebocoran pipa gas. 5. Jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. 6. Timbulnya wabah penyakit karena kurang atau tercemarnya sumber air bersih. Nah, ini beberapa gambar akibat terjadinya gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia. Gempa bumi di Jogja tahun 2006 dan gempa bumi tsunami Aceh. C. Tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Gempa bumi sebenarnya kejadian alam yang terjadi terus-menerus akibat kegiatan perut bumi. Namun, kita baru dapat merasakan getaran jika gempa tersebut muncul dengan energi cukup besar pada permukaan bumi. Menurut para ahli, semua tempat di muka bumi berpotensi mengalami gempa. Namun, ada beberapa daerah khusus yang cukup sering mengalami gempa. Di Indonesia yaitu yang merupakan wilayah rawan bencana gempa bumi adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Maluku, Bali, Lampung, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, dan sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Nah, berikut ini beberapa tindakan yang kita lakukan ketika terjadi gempa bumi. Apabila kita berada di dalam ruangan, maka hal yang harus dilakukan, jangan panik, jangan berlari keluar, berlindunglah di bawah meja, kolong, tempat tidur, atau dimanapun dapat melindungi badan kepala dari reruntuhan bangunan. Bila tidak ada meja atau tempat tidur, maka lindungi kepala kalian menggunakan bantal atau benda lainnya. C. Jauhkan diri dari rak buku, lemari, kaca jendela, dan benda-benda lain yang dapat berpotensi melukai diri.
seperti langit-langit atau atap rumah yang mungkin runtuh dan benda-benda yang tergantung. Apabila kita sedang berada di luar ruangan, maka hal yang harus dilakukan adalah jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, benda-benda lain yang berpotensi rubuh atau runtuh. Usahakan dapat mencapai daerah terbuka seperti lapangan bola dan tempat serupa lainnya. Apabila dalam berkendara, A. Berpeganglah yang erat untuk menghindari diri dari risiko terbentur atau terpental. B. Segera menghentikan kendaraan di tempat yang terbuka. C. Keluar dan menjauhlah dari mobil untuk mencegah bahaya jika kendaraan terbakar atau tertimpa reruntuhan. D. Jangan berhenti di atas atau di bawah jembatan penyeberangan atau jembatan layang ataupun di dalam terowongan. Nah, apabila kita berada di tempat rekreasi umum, maka hal yang harus dilakukan adalah jika berada di pantai, jauhi sejauh mungkin dari pantai menuju tempat yang lebih tinggi untuk menghindari bahaya tsunami. Jika berada di daerah pegunungan, pergilah ke tempat yang lapang dan datar, serta hindari daerah yang mungkin terjadi longsor. C. Jika berada di pusat perbelanjaan, jangan mudah panik atau menjadi penyebab kepanikan. Bersikaplah tenang dan ikuti arahan petugas keamanan dengan tertib. D. Jika berada di gedung bertingkat, jangan menggunakan lift. Gunakan tangga darurat untuk menyelamatkan diri sambil membawa pelindung kepala. Nah, setelah gempa, di daerah yang terdampak gempa belumlah dapat dikatakan aman karena bisa saja terjadi gempa susulan dan gempa lainnya. Oleh karena itu kita harus waspada keselamatan jiwa kita. Setelah gempa bumi terjadi ya, berikut tindakan kewaspadaan setelah adanya gempa. Jika masih berada dalam ruangan, segera keluar menjauh dari gedung. Jangan masuk kembali ke dalam gedung yang sudah terdampak gempa. Tunggu informasi dari pihak berwenang, BMKG, VVMKG, BNPB atau BPBD bahwa gempa tidak akan terjadi lagi. Gunakan alas kaki untuk menghindari pecahan kaca. Periksa keadaan sekitar, apakah ada yang terluka. Jika ada, segera beri pertolongan. Jika parah, hubungi rumah sakit terdekat. Hubungi tim SAR jika mengetahui ada korban yang tertimbun reruntuhan untuk dievakuasi. Mintalah bantuan orang yang lebih dewasa. Ikuti arahan petugas evakuasi untuk mengungsi dengan tertib. Waspadai potensi terjadinya kebakaran, kebocoran pipa gas, korsleting listrik, ataupun pipa air. Periksa persediaan makanan atau minuman yang masih dapat diselamatkan. Gunakan secara bijak sambil menunggu bantuan datang. Ayo berlatih. Kalian bisa mensimulasikan kesiapsiagaan terjadinya gempa bumi di sekolah ya. Ini ada urut-urutannya. Nanti kalian bisa praktekkan dengan bu guru kalian. Ayo biasakan. Tetaplah tenang saat berada dalam situasi gempa bumi. Biasakan tertib, ikuti arah petugas dan jangan bertindak sendiri karena informasi yang tidak jelas. Apa sajakah dampak terjadinya gempa bumi yang telah kamu ketahui? Apa yang harus kita lakukan terjadi gempa bumi? Nah, tadi sudah dipelajari ya. Kalian bisa jawab sendiri. Rangkuman, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena ada pelepasan energi dalam bumi. 2. Indonesia merupakan negara rawan bencana gempa bumi karena letak geografisnya yang berada di 3 lempeng bumi yang memiliki banyak gunung berapi aktif. 3. Gempa bumi di Indonesia terjadi karena pergerakan lempeng bumi, gempa tektonik, dan akibat letusan gunung berapi, gempa vulkanik. 4. Untuk memperoleh informasi dan peringatan yang benar dan resmi, kita harus memantau berita yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Indonesia atau disebut BMKG. 5. Segera melakukan upaya menyelamatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi ketika terjadi gempa dan jangan panik ataupun menjebak. Nah, sekarang kita evaluasi ya. Nomor 1, berikut ini adalah penyebab Indonesia menjadi rawan bencana gempa bumi. Nah, tadi sudah kita pelajari apa yuk? Ya, karena berada di antara 3
lempeng besar di dunia ya. Satuan besaran gempa yang benar di bawah ini adalah apa? Nomor 2 tuh. Ayo, tadi apa? Yaitu skala Richter ya. 3. Ketika terjadi gempa bumi saat sedang berkendara, hal yang dianjurkan untuk dilakukan di bawah ini adalah benar kecuali yaitu ayo apa? Ya, adalah membawa kendaraan untuk berlindung di jalan layang, itu tidak boleh ya. 4. Informasi resmi mengenai peringatan gempa dini terjadi bencana gempa bumi didapatkan dari BMKG ya. Nomor 5. Bencana alam lain yang timbul sebagai akibat terjadinya gempa bumi adalah tsunami. Akibat gempa bumi di bawah laut akan menjadikan tsunami. Kita lanjut. Bagian B. Gempa vulkanik terjadi disebabkan oleh terjadinya letusan gunung berapi. Nomor 2. Tsunami adalah contoh bencana yang terjadi karena terjadinya gempa di bawah laut. Pintar ya. Nomor 3. Badan pemerintah yang berhak memberikan peringatan dan informasi resmi tentang gempa bumi adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika disingkat menjadi BMKG. Nomor 4, tempat yang aman untuk menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi di pantai adalah, tadi kita sudah bahas ya, cari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari bahaya terjadinya tsunami. Nomor 5, besaran gempa bumi yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia yaitu titik-titik skala Richter berapa? 7. Oke, kita lanjut. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Apa saja sebab terjadinya gempa bumi? Adanya pergerakan gerak bumi atau lempeng bumi atau yang dikenal sebutan gempa tektonik. Dan yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi atau yang dikenal sebutan gempa vulkanik. Iya, lengkap ya. Nomor 2, apa akibat jika kita panik saat terjadinya gempa bumi? Akan terjebak dalam situasi gempa dan membahayakan diri sendiri. Nomor 3, mengapa kita tidak boleh menggunakan lift pada saat terjadi gempa bumi? Jika listrik padam akibat gempa, maka terjebak di dalam lift dan itu membahayakan juga. 4. Apa saja tindakan menghadapi gempa bumi yang harus dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa? Ikuti arahan dan petunjuk yang diberikan oleh BMKG. Ayo, apa singkatan BMKG? Masih ingat bukan? Ya. Nomor 5. Daerah mana sajakah di Indonesia yang pernah mengalami bencana gempa bumi hebat? Yaitu Yogyakarta dan Aceh. Selesainya pembahasan ini, maka kita selesai dalam bab 11 ini. Terima kasih ya. Demikianlah pembelajaran lingkungan di bab 12 ini tentang gempa bumi. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 13 Sekolah Sehat. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratna Sari Arahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.